Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, tak henti-hentinya kami mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada, dan kita meminta kepada Allah kemudahan untuk selalu bertakwa kepadanya. Kita meminta kepada Allah agar Dia menjadikan kita termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa hingga akhir hayat kita. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, sesungguhnya di antara keindahan di dalam agama kita, agama Islam, yaitu adanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Maka sesungguhnya persaudaraan Islam di dalam Islam adalah persaudaraan yang sangat indah. Bahwasanya persaudaraan Islam dibangun di atas rasa saling cinta di antara sesama kaum muslimin. Cinta karena Allah, rasa saling cinta karena sama-sama sebagai hamba yang mentaati Allah. Maka sesungguhnya kita harus mengetahui bahwasanya semua orang Islam itu adalah sama kedudukannya. Yang membedakan hanyalah takwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah mereka orang yang bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innallaha lan yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Maka semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin orang itu baik hatinya, semakin orang itu bagus amalannya, ia akan semakin mulia di sisi Allah, meskipun di tengah masyarakatnya dia adalah orang yang tidak memiliki kedudukan. Maka ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah SWT, sesungguhnya persaudaraan Islam tidak membeda-bedakan antara suku, ras maupun warna kulit, antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat, tidak membeda-bedakan. Yang ada hanyalah ketakwaan yang membuat semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya seluruh umat Islam adalah bersaudara. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Dan Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yaslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Dia tidak boleh mendoliminya,
tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh. Dan siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Lihat bagaimana indahnya persaudaraan di tengah kaum muslimin. Persaudaraan yang dibangun di atas rasa saling cinta, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Nabi SAW menjadikan persaudaraan Islam sebagai pondasi di awal-awal ketika beliau hijrah menuju Madinah, ketika beliau ingin menegakkan negeri Islam yang baru pertama kali didirikan. Beliau meletakkan pondasinya, salah satunya adalah dengan mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Maka dengan persaudaraan inilah di antara sesama kaum muslimin akan ada rasa saling berkasih sayang, rasa saling peduli, rasa senasib sepenanggungan, sehingga akan muncul sikap saling tolong menolong, saling menasehati, saling mendoakan, saling menguatkan di dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya persaudaraan dalam Islam memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya dengan dasar rasa saling cinta di antara sesama kaum muslimin, sesama orang yang beriman, maka ketika kita mendapati ada dua orang atau dua kelompok yang berselisih, kita disuruh untuk mendamaikannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin, kedua kelompok orang yang beriman saling bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini yang pertama, kita mendamaikan orang yang berselisih di antara kaum muslimin. Yang kedua, yaitu bahwasanya sesama kaum muslimin hendaklah untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man nafasangan mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memudahkan, menghilangkan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan urusan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib saudaranya, menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Lihat betapa agungnya ajaran Islam ini, menunjukkan akhlak yang agung. Kalaulah setiap muslim mengetahui hadis ini, senantiasa mengingatnya dan mengamalkannya, niscaya akan terangkatlah kemiskinan, akan tertutup pintu-pintu ghibah dan permusuhan, akan terwujudlah perdamaian dan persatuan di antara sesama kaum muslimin. Inilah ajaran Islam yang mulia, bahwasanya Islam senantiasa menyuruh kepada perbuatan baik dan menolak dari perbuatan jahat. Maka yang ketiga, saudara kaum muslimin rahimakumullah, di antara hak-hak persaudaraan dalam Islam, yaitu bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengganggu saudaranya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya selamat dari keburukan tangannya dan lisannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya kita harus memuliakan sesama kaum muslimin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik atau diam.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Jadi kita disuruh untuk memuliakan kaum muslimin, memuliakan tetangga kita dan tamu kita. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Lihat bagaimana agama kita mengajak pemeluknya untuk selalu berakhlak baik, untuk selalu berbicara baik, untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk kepada sesama kaum muslimin. Kemudian, saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hak persaudaraan yang mulia yaitu bahwasannya kita disuruh untuk mencintai kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita senang jika kita mendapatkan kebaikan. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan kalian itu sebagai orang yang beriman. Tidak beriman di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Ini adalah hadis yang agung, mengajak kita untuk mencintai kebaikan agar kebaikan itu didapatkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka apabila kita senang jika kita mendapatkan hidayah, kita juga harus senang saudara kita mendapatkan hidayah. Jika kita senang kita menjadi orang yang bertakwa, kita juga harus senang saudara kita menjadi orang yang bertakwa. Jika kita tidak senang kita terjatuh ke dalam keburukan, ke dalam musibah, kita juga harus merasa tidak senang jika saudara kita terjatuh ke dalam musibah. Maka dengan hadis ini akan muncul rasa saling peduli, saling tolong-menolong, saling membantu di antara sesama kaum muslimin. Rasa saling cinta akan muncul dari sana ketika seorang mengamalkan hadis-hadis atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan ajaran Islam ini, ajaran Islam yang sempurna dan mulia. Aqul hadzal qawla astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa jami'i ikhwani. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika kita mencintai saudara-saudara kita mencintai kaum muslimin, kita menginginkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, maka Allah SWT akan memasukkan ke dalam hati kita rasa lezatnya keimanan, rasa manisnya keimanan, di mana orang yang merasakan nikmatnya keimanan akan membuat dia untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dia akan merasa senang dan bahagia ketika mampu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tak akan dia memiliki rasa berat dalam hatinya ketika diseru kepada perintah Allah atau diseru untuk menjauhi larangan Allah. Inilah lezatnya keimanan yang telah dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana kita telah bisa menyimak, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana para sahabat mereka dengan bahagia mengamalkan syariat Islam, mereka membela Islam, mengorbankan harta dan jiwanya untuk mengamalkan, membela dan mendakwahkan Islam.
tidak lain dan tidak bukan. Hal itu disebabkan karena keimanan yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka mau untuk mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan hartanya, untuk digunakan di jalan Allah, digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang itu hanya karena Allah. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang ketiga, wan yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu kam yakrahu an yuqdha finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Inilah 3 hal yang apabila ketiga hal ini ada pada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ketika kita muncul dalam diri kita, ada dalam diri kita rasa mencintai kepada sesama kaum muslimin, itu adalah sebab kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengatakan dalam hadis dari Imam Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman kecuali setelah kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu, jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka inilah ajaran agama kita, saling mencintai di antara sama kaum muslimin, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menasihati, saling menguatkan untuk ketakwaan kepada Allah, untuk sama-sama meniti jalan Allah. Inilah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan kaum muslimin dimudahkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini, menjadikan kita bersatu di atas kebenaran, di atas jalan menuju Allah, jalan yang lurus, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal dhalal wad daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal bala'. Allahumma aslih lana umara'ana waj'alhum minal muttaqin waj'alhum minas shalihin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.